Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Halo sobat semua, sebangsa dan setanah air pendukung Presiden Jokowi. Mari kita rapatkan barisan untuk mendukung pemimpin yang pro rakyat. Banyak spekulasi bermunculan bahwa direkrutnya Muhaimin sebagai cawapres karena untuk mencari dukungan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak Anies menyadari semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Apakah ini akan realistis? Apakah ini akan bisa diwujudkan? Mas Bima, beberapa hari memang sedang ramai ini terkait janji politik salah satu calon wakil presiden dari Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Yang pertama, Mas Bima, mungkin Mas Bima bisa menyoroti dari bidang Anda ini soal wacana atau janji dari Cak Imin yang akan menyukseskan program listrik gratis bagi masyarakat miskin apabila nantinya terpilih menjadi wakil presiden di 2024 mendatang. Seperti apa Mas Bima melihatnya? Tentu janji-janji yang disampaikan, terutama dalam momentum pemilu ini kan template-nya hampir sama setiap 5 tahun, baik itu caleg, baik itu kemudian kepala daerah, sampai di level nasional. Tinggal nanti tingkatan janjinya, programnya nasional, janjinya level nasional. Nah, kalau melihat misalnya janji listrik akan digratiskan, terkait juga misalnya dengan BBM, ini kalau melihat janji yang sangat muluk tadi, tentu pertanyaannya gimana nih cara mengatur uangnya? Karena dari total belanja subsidi energi tahun 2024 saja sudah lebih dari 300 triliun. Itu yang pertama. Kedua, banyak sekali janji-janji yang tidak terlaksana karena memang dari awal tidak realistis, karena ada variabel yang sulit sekali diperkirakan. Salah satunya adalah harga minyak mentah dan juga harga batu bara. Jadi listrik ini kan energi primernya paling banyak dari batu bara, kemudian dari diesel. Jadi dieselnya dari mana? Dari solar, dari minyak mentah. Jadi kalau misalnya dua variabel ini, harga batu bara dan harga minyak mentahnya liar, maka akan sulit sekali untuk bisa menurunkan. Jangankan menggratiskan listriknya, tapi menurunkan. Harganya saja sudah sangat berat kalau harga minyak dan batu baranya sedang naik tinggi. Yang ada justru begitu terpilih, misalnya terpilih, yang ada justru dia harus repot untuk menjelaskan kepada publik kenapa harga BBM dan harga tarif listrik harus naik. Kedua, tentu pertanyaannya yang lebih teknis lagi harusnya dijelaskan juga dong. Gimana nasib dari PLN-nya? Gimana nasib dari Pertamina kalau untuk BBM? Sekarang aja dengan kondisi ditahan, tarif listrik subsidinya ada untuk 900 VA, kemudian 450 VA, industri juga sebagian mendapatkan misalnya kompensasi subsidi listrik atau insentif, misalnya di sektor tekstil padat karya. Itu saja kondisi keuangan dari PLN-nya sudah sangat berat. Jadi kalau dilihat proyeksi jangka panjang kan PLN menanggung utang yang sangat banyak. Apalagi kalau dibebankan untuk memberikan listrik gratis misalnya. Nah, tentu itu juga menjadi pertimbangan dari segi kemampuan BUMN-nya. Karena kalaupun BUMN disuntik nanti dengan APBN untuk subsidinya, itu tidak langsung dibayarkan pada tahun berjalan. Sebagian ada dana kompensasi yang baru dibayarkan tahun depan.
Nah, jadi nanti kasihan BUMN-nya. Menurut saya banyak sekali janji-janji ya yang terlalu muluk tapi tidak bisa diterjemahkan secara teknis. Karena memang janji politik beda dengan pelaksanaan kebijakan ekonominya nanti. Nanti akan justru saling bertabrakan. Karena pertanyaan berikutnya tentu uang sebesar itu kalaupun mau digratiskan, tarif listrik digratiskan untuk orang miskin misalnya, kemudian harga BBM-nya juga mau diturunkan atau bahkan mau disubsidi sangat besar, tentu yang jadi pertanyaan nanti program-program lainnya yang juga dikampanyekan itu anggarannya tersedia dari mana? APBN ini udah sangat berat. Kalau dalam APBN itu kita menanggung ruang fiskal yang sangat sempit sekarang. Tahun depan 500 triliun untuk bayar bunga utang. Kemudian selain bayar bunga utang, juga ada 400 triliun untuk infrastruktur. Apa itu mau dikurangi sebagian? Nah, kalau dikurangi sebagian yang mana? Jadi ada ketidakmampuan sebenarnya dari para kandidat ya. Saya bilang hampir semua kandidat lah. Yang menebar janji-janji surga ini tidak mampu menerjemahkan secara teknis. Disitulah yang akhirnya janji surga, tapi masyarakat juga nggak bodoh-bodoh sekali. Masyarakat atau konstituen juga nanti akan bertanya sebenarnya. Dan harus dijelaskan nih oleh tim sesnya mungkin misalnya kalau bukan oleh capres-cawapresnya, ini uangnya dari mana Pak? Dan nanti janji ini bisa terlaksana kapan? Ya, jadi lebih baik sebenarnya bikin janji, bikin slogan kampanye yang bisa diterjemahkan dan doable bisa dilaksanakan. Butuhnya 17 triliun misalnya. Tapi dari uang 17 triliun itu mana yang akan dikorbankan? Kalau pendapatan negara berarti apa? Pajaknya misalnya dinaikkan. Siapa yang harus menanggung pajak yang naik? Misalnya PPN-nya harus jadi 12% atau harus jadi 15%. Tapi siapa yang membayar pajak ini? Nah, jangan sampai kan kebijakannya nanti seolah menyelamatkan kantong kiri, tapi justru sebenarnya melukai kantong yang sama, bukan kantong kanan, tapi kantong yang sama. Jadi pajaknya nanti menyasar juga orang miskin yang ditolong dengan listrik gratis tadi. Nah, ini juga harus ada penjelasan uangnya dari mana. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Tapi kalau uang itu tidak bisa dijelaskan dengan program lain yang lebih konkret, oh pajak orang kaya misalnya harus dinaikkan. Kemudian ada yang namanya windfall tax untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini menikmati harga komoditas yang sedang tinggi, bukan karena kinerja, tapi lebih karena adanya perang di Ukraina, ada konflik secara global, bisa aja itu jadi jalan keluar. Nah, itu harus dijelaskan asal uangnya dari mana. Kalau nggak, nanti akan mengganggu program-program yang sedang berjalan misalnya. Nah, ini kan akan kontradiksi dengan satu sama lainnya begitu. Ingin mengambil hati rakyat, tapi nanti pajak dan utang yang naik. Itu pastinya banyak yang nggak mau. Ini jadi sorotan publik dan juga viral adalah soal janji yang mengatakan bahwa akan ada penggratisan BBM begitu untuk motor dan juga angkutan umum. Akankah ini bisa terlaksana atau ini juga sama merupakan janji palsu yang tidak mungkin bisa terjadi, Mas Bima? Sekarang yang mengatakan janji itu kan sebenarnya sedang berkuasa juga. Meskipun mungkin ya menterinya bukan di bidang yang bersangkutan ya. Tapi kan sebenarnya bagian dari rezim. Jadi orang-orang sekarang ini kan hampir sebagian besar partainya, ketua umum partainya itu menempatkan para menterinya kan, petugas partai di kabinet Pak Jokowi. Jadi seolah-olah dia ingin berjanji, tapi yang dilakukan sekarang kan beda. Misalnya berjanji soal masalah subsidi untuk BBM, transportasi publik, kemudian juga motor. Tapi faktanya kan nggak ada tuh suara penolakan soal kendaraan listrik. Jadi yang mau dijual apa nih? Motor listriknya, atau kemudian kita terus-menerus menggunakan BBM. Kita disuruh menggunakan transportasi publik atau disuruh beli mobil listrik. Nah kan harusnya kalau ada di dalam pemerintahan bisa bilang tidak kan terhadap mobil listrik. Bukan itu Pak. Tapi yang harus kita dorong adalah transportasi publiknya misalnya. Gitu. Yang kita harus bantu adalah masyarakat-masyarakat yang miskin misalnya. Karena mereka mengalami tekanan dari kenaikan biaya bahan bakar. Nah, jadi kan selama ini yang berkuasa sekarang dan sekarang menampilkan diri menjadi kandidat tidak melakukan apapun sebenarnya. Itu bisa jadi kesimpulan. Tidak melakukan apapun, kemudian mencoba untuk berbicara kepada konstituen yang potensial tentang janji-janji masa depan. Itu menurut saya inkonklusif ya.
tidak ada kesimpulan janjinya bisa dilaksanakan atau tidak. Orang sekarang aja nggak melakukan apapun. Ada kontradiksi sekali lagi antara janji-janji manis tadi itu dengan konkretnya yang sekarang aja bisa dilakukan tidak dilakukan, apalagi ke depannya kondisi akan semakin susah. Belum ada juga tuh suara yang misalnya bilang bahwa nggak boleh dong menghapus Pertalite, menggantikan dengan Pertamax Green 92 misalnya. Itu tidak ada juga tuh suara dari partai yang tadi bilang soal janji-janji surga soal BBM, subsidi dan lain-lain. Kemudian saya juga melihat begini, kritiknya kan arah global sekarang ini itu justru ingin merubah ketergantungan terhadap BBM yang ini adalah energi yang kotor itu dengan energi yang bersih. Nah, jadi jangan juga kemudian mencoba untuk membodohi publik untuk kembali lagi kita ke zaman dulu. Kalau misalkan BBM-nya digratiskan, ya berarti kita akan terus-menerus akan ketergantungan dengan fosil. Padahal arahnya sekarang adalah transisi energi untuk menjauh dari fosil. Jadi janji tadi seolah populis, tapi sebenarnya bertentangan juga dengan yang sedang dikerjakan oleh banyak sekali kalangan di level internasional maupun juga di level nasional. Pertamina bisa saya katakan selama ini juga belum mencapai angka bisa mendapatkan keuntungan begitu ya. Lalu apabila nanti ada subsidi atau mungkin digratiskan, di backup dari dana APBN itu dari menurut Mas Bima apakah memungkinkan? Ini yang harus, nah karena begini, karena begitu kemudian bicara subsidi uangnya dari mana, untuk menggratiskan tadi kan butuh uang yang sangat banyak ya. Sekali lagi anggaran total subsidi energinya sudah tembus lebih dari 300 triliun rupiah dalam 1 tahun. Jadi kalau mau dicari, nah ini keberaniannya bukan keberanian menebar janji, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bagaimana cara mencari uang. Kalau hanya menebar program, semua bisa. Tapi mencari uang tanpa melukai konstituen, ini yang susah. Dan juga mencari uang, mencari pendapatan negara tanpa melukai sponsor. Atau uangnya dari pembiayaan partai politik. Nah, contohnya misalnya, ada nggak capres dan cawapres yang berani bilang, kita akan pajaki orang kaya, atau kita akan pajaki sektor pertambangan dan perkebunan skala besar? Akan sangat susah, karena akan terkena teguran tentunya dari pendanaan si partai politiknya. Kan gitu. Nggak mungkin lah membuat program yang kemudian melukai sponsornya. Ini yang akhirnya nggak ketemu. Programnya populis, tetapi ketika ditanya balik uangnya dari mana, setelah dihitung oke, berapa triliun yang dibutuhkan, uangnya dari mana, dari kantong siapa, ini yang akan diambil. Misalkan kreatif dong, misalkan bilang, oke, kita akan menggratiskan BBM itu dengan asumsi ABCD, uangnya akan diambil misalnya dari harta orang-orang yang selama ini sudah dikasih kesempatan teks amnesti jilid 1, teks amnesti jilid 2 tidak melaporkan hartanya juga. Maka negara akan merampas harta itu karena juga terkait dengan misalkan kejahatan korupsi dan lain-lain. Nah, jadi harus ada keberanian untuk bicara dari kantong mana program-program populis tadi akan didanai. Selama tidak ke sana dan tidak bicara soal level teknisnya, maka kita akan bilang bahwa ya udah, itu janji kampanye yang sulit terrealisasi. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya.
Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.